Bangun, Om kenapa langsung dicek? Karena nggak bisa napas. Itu kan ada berontak. Sempat dipukul. Ada om-om datang mana anaknya, ditarik sama Sandy sama Nabila. Kalau nggak mau nurutin kita, video lu disebar sama Om Tik, pengen dimatiin. Jadi Satir ini teman bapaknya, Betul. teman suami ibu. Betul. Pelakunya teman papa sendiri. Satir itu Om Ting ya. Oke. Dia tuh kalau nggak salah ketua remaja masjid ya. Musola. Serius? Depan rumah. Dibawa dikenali sama orang. Itu si Nabila itu rebut nggak tahu uang apa. Tuh kata Nabila, lu porotin aja om itu. Sampai hamil ini, awalnya diajak Nabila makan bakso. Nabila ini siapa? Tetangga juga, temennya dia. Diduga ngejual ya? Karena dia dapat uang juga kan, dia terima uang juga. Viral, anak di bawah umur berhenti sekolah karena diperkosa 5 pria. Sudah dilaporkan tapi belum ditangkap. Oke, di depan saya sudah ada, sebut saja namanya Mawar, ya. Kita nggak tampilkan nama sebenarnya. Ini ada ibunya, ya, dan ada juga Mbak Feni, ya, yang terus mendampingi kasus ini. Iya. Jadi ada Mbak ini waktu itu diperkosa oleh beberapa orang dan ada yang melakukan pelecehan juga sampai hamil ya. Iya. Oke, dan sudah punya anak. Udah Anaknya umur berapa? jalan 11 bulan. 11 bulan. Dan yang melakukan ini adalah tetangga sendiri. Kalau yang persetubuhan bukan tetangga lain kampung. Kalau yang tetangga ini pelecehan. Tetangga tuh benar-benar depan rumah apa di samping? Samping persis. Samping rumah. Persis. Oke, gimana ceritanya tuh bisa? Berarti kalau pengakuan sih Pengakuan anak ibu ya. awal rusaknya itu ya sama tetangga sendiri. Tetangga sendiri. Iya. Ini yang siapa pelecehan. nih? Satiri. namanya. Satiri. Pelakunya sama Pak Udin. Umur berapa Satiri ini? Satiri itu umur 40-an. Kalau si Pak Udin itu kurang lebih 35 lah. Duda dua-duanya. Oke, gimana ceritanya awalnya? Waktu kalau sama yang tetangga, kejadiannya saya melamar kerja diantar sama suami. Berangkat kan subuh. Saya lupa ngunci pintu. Posisi anak saya masih tidur. Terus coba ngomong. Kamu cerita aja kamu. Apa yang kamu ingat? Yang kejadian Satiri dulu. Oke, ibu yang cerita. Gak kuat ya. Pengakuan saya melamar kerja itu kan pintu posisi nggak dikunci. Saya lupa ngasih tahu anak saya. Saya berangkat saja subuh sekitar jam 5. Nah, anak saya cerita bahwa cerita itu setelah kejadian hamil ya. Setelah sama si Nabila ini. Katanya tahu-tahu si pelaku Satiri udah di atas dia. Menunjukkan alat kelaminnya. Oh, dia masuk rumah. Berarti dia masuk tanpa izin masuk rumah. Iya, Oke. betul. Udah telanjang gitu ya? Telanjang nggak, Nak? Nggak, celananya aja. Oke. Posisi kelaminnya itu sudah di muka anak saya. Iya. Disuruh begitu. Iya. Sampai keluar begitulah. Nah, anak saya, terus saya tanya dong, kenapa nggak berontak? Kenapa nggak ngomong ke ibu? Oke, kita bilang aja anak ibu ya. Oh iya, biar- anak, oh ya. Anak ibu kenapa nggak ngomong? Oh, dia nggak, ya. Pengakuannya katanya diancam kalau sampai ngomong sama ibu sama ayah nanti akan Mau dimatiin katanya. dimatiin terus sama nanti disebarin. Oke, itu Satiri yang bilang. Oke, terus habis itu kamu takut? Kamu diem aja? Diam, terus? Awal melakukan itu, bangun, om kenapa langsung dicek? Bisa napas. Itu berontak. Sempat dipukul. Kamu tapi sebelumnya kenal sama Satiri itu, tahu ya, tetangga ya? Terus kamu dipaksa? Oke, terus setelah itu kamu nggak cerita sama ibu kamu? Takut?
Oke, terus kalau berikutnya Pak Udin ini gimana? Berapa waktu lama kemudian Pak Udin melakukan? Selang berapa minggu? Nah, 2 minggu. 2 minggu, mingguan. itu gimana kejadian? Awal pulang sekolah, mau beli es. Kamu mau beli es, terus? Di situ ada Om Ting. Oke, terus? Ngeliatin. Terus kata Pak Udin, mana anaknya tuh baru nongol. Terus buru-buru mau pulang. Terus nggak lama telepon, nggak tahu siapa. Terus kata, ini siapa? Oke, Ibu aja tuh. Selanjutnya gimana? Jadi dia lagi beli es. Pengakuan anak saya beli es, jadi nomor anak saya ini disebarin ke sama si Satiri ini. Jadi si Pak Udin ini nge-WA lah ke anak saya, suruh datang ke rumahnya. Anak saya nggak mau dengan diancam kalau enggak saya sebarin kamu sama Satiri gitu. Akhirnya anak saya datanglah. Udah gitu ya disuruh melakukan seperti itu, pelecehan juga, tidak persetujuan. Oke, tapi disuruh, maksudnya Iya, kelaminnya dia. Iya, betul. Oke, terus? Udah gitu katanya dilemparin uang ya. Dilemparin uang berapa? Sama Udin. Sama Pak Udin. Nggak tahu, Lupa. Dilemparin uang katanya tuh buat jajan lu, katanya gitu. Terus si anak saya ini, ya udah sono lu pulang gitu. Terus pas kejadian sampai hamil ini. Oh gimana? Berarti bukan sama Udin sama Satiri berarti? Bukan. Nah terus ini kan saya posisi awalnya diajak Nabila makan bakso, katanya. Nabila ini siapa? Tetangga juga, temennya dia sering ke rumah juga. Umur berapa Nabila ini? Berarti sekarang 17. Kita bilang aja dia. Oh iya, 17. Lebih tua dia karena dia sekarang 3 SMK. Oke, si Nabila ini diajak Nabila keluar. Makan bakso. Posisi saya melahirkan di rumah sakit. Dia tidak ada siapa-siapa kan. Cuman sama adiknya doang. Ayahnya kan ngurusin saya ya lahiran. Katanya diajak makan bakso. Kata anak saya nggak punya uang. Kata si Nabila, udah gue yang bayarin. Ya udah ntar izin dulu ke ibu. Nah dia memang ngomong kata sayanya, mau makan bakso di mana, sama siapa, sama Nabila Bu, dibayarin. Ya udah jangan lama-lama, kan saya nggak tahu kalau ada niat jahat ya Nabila ini. Ternyata pas nyampe mana nak? disamper. Dijemput sama Nabila. Ayo udah belum. Katanya udah. Jalan kaki sampai Gau, dijemput sama laki-laki. Terus si Nabila masih laki-laki itu ngobrol, terus nggak tahu ngobrol apa, pas deketin tuh kenalin ini Randy. Terus katanya mau makan bakso. Iya ini dijemput. Ya udah tuh naik motor. Awalnya tahu ini desa apa, makin lama makin kayak hutan. Oke. Terus kan nanya lagi, ini mau kemana kita? Katanya mau makan bakso. Tuh kata si Randy, udah diam aja sih, nggak usah banyak ngomong. Udah sampai jembatan itu diturunin sama si Randy. Dan lu pada turun di sini. Terus nggak lama itu si Randy nelpon. Nggak tahu nelpon siapa. Terus kan nanya. Itu posisinya ngebawa HP. Terus kata Nabila mau kemana? Udah diam aja, nggak usah banyak nanya. Terus si Reni nelpon, nggak tahu nelpon siapa. Terus ada om datang. Terus kata om mana anaknya? Terus kata si Randy, ini anaknya ada di samping. Terus kan kata, kok yang disebut? Terus ditarik sama si Randy sama Nabila. Nabila masih di situ? Masih ikut dia. Terus si Randy ini bilang, kalau nggak mau nurutin kita berdua, video lu disebar sama Om Tik. Terus pengen dimatiin.
Emang videonya ada? Waktu itu sempat di video, tapi lama dilempar HP-nya. Pas dilempar itu, dia di perawanan kan. Ditabuk bukan. Itu waktu video itu atau sama Satiri apa sama Udin? Om Ting. Samanya? Sebutannya Om Om Ting. Ting, Satiri. Satiri itu Om Ting ya. Oke. Dia tuh kalau nggak salah ketua remaja masjid ya. Musola. Serius? Depan rumah, iya, depan Si rumah kan. Satiri ini. Iya, betul. Ketua remaja musola. Jadi sebenarnya tuh dari sebelum kejadian ini Ya. ternyata juga pernah cerita pas pergi bareng sama papanya di mobil tuh kayak udah mulai megang-megang gini loh. Cuman ya dia kan memang polos banget jadi dia tuh Ya. nggak ada pikiran ke arah sana. Oh jadi Satiri ini teman bapaknya, Betul. teman suami ibu. Betul, ngopi bareng, makan di rumah. Ini gimana sih? Pokoknya kita buka pintu tuh rumah dia. Ngopi di situ, nggak taunya ya ada niat jahat ke anak saya. Oh jadi salah satu pelakunya adalah teman papanya sendiri. Dua. Dua. Pak Udin itu Oh sama pelakunya teman papanya sendiri. yang tetangga ini. Oke. Oke terus abis itu dekat, termasuk dekat. Dekat Nggak buka apa-apa. pintu langsung kelihatan. Jadi mereka makan si pelaku ini makannya di rumah keluarga ini, Iya, iya. ngerokok juga di Iya, sini, iya. ngopi santai setiap hari. Oke. Terus abis itu kamu diancam untuk video disebar ya. Itu. Nggak bisa berkata-kata, nggak ada orang lewat sama sekali, nggak tahu minta tolong ke siapa. Terpaksa udah ikut sama om itu, Ikut sama ngomong itu. nggak tahu kemana. Terus sudah sampai ada perumahan, terus kata om aku mau pulang. Kata om itu udah di sini aja dulu, ditawarin makan, ditawarin bakso, ditawarin minum, tapi nggak mau. Karena aku minta pulang aja, om pulang. Udah sampai perumahan gitu, perumahan mana disuruh turun. Terus om itu duduk, terus om itu nanya, Adi udah pernah berhubungan badan belum? Sana bilang nggak pernah. Ya terus. Mau pulang aja, mau pulang. Terus om itu nelpon si Randy ini anaknya rewel, minta pulang aja. Sama Nabila itu kan. Oh jadi Nabila tuh tahu nih, berarti bisa dibilang Nabila ini ya Iya. bisa jadi penghubungnya atau Iya, Benar. apa ya bisa dibilang namanya? Ya, dia yang Mucikari cari-cari kali atau itu, apa iya. ya? Diduga ngejual ya. Oke, terus Karena dia dapat uang juga kan, dia terima uang juga. terima uang Terima uang. dari mana? Setiap Di bawah Nabila. dibawa dikenali sama orang itu, si Nabila itu rebut hasil ini, nggak tahu uang apa. Karena dikasih uang sama si lelaki dung belang itu. Nah, lalu si Nabila ini, mana nak? Ayo, mana? Sini. Diambil dulu duitnya. Nih, buat lu jajan. Jadi diambil dulu sama si Nabila ini. Diambil berapa sama Nabila? Dari berapa? 150 ya? Sama om itu 200. Terus? Terus kata om itu barengan sama Nabila. Terus kan tanya, ini buat apa? Terus kata om itu buru-buru, udah om mau pergi dulu. Nggak lama itu si Randy sama Nabila dateng. Udah sampai rumah, terus turun tuh, diambil, direbut. Oh itu waktu itu. Nah, oke. Kejadian kita balik lagi ke om-om itu. Waktu itu kamu kan minta pulang. Dia nelfon Randy sama Nabila, kamu rewel minta pulang. Terus habis itu apa yang terjadi? Terus kata si Randy, katanya lu mau open BO. Terus kata open BO, enggak mau pulang aja. Terus kata Nabila, lu porotin aja om itu. Terus kata nggak mau, siap-siap aja lu, pengen mati, pengen gua bunuh. Kata siapa? Si Randy, terus video lu sama om Ting disebarin. Terus kata diem aja, nggak bisa berkata-kata. Terus akhirnya apa yang dilakukan om itu? Nggak diapa-apain. Oh sama om itu nggak diapa-apain. Nggak. Oke. Aman. Dikasih duit 200. Oke. Terus Oke. Terus? janjian lagi sama Nabila. Ya, disuruh datang lagi. Besok si Nabila ini nelfon lagi. Ayo Han keluar. Anda nggak mau keluar, Anda di dalam aja. Si Nabila ini nyamper ke rumah.
udah ayo buru, dia mau siap-siapin dulu disebarin. Jadi ancamannya adalah nyebarin video ya? Nggak tahu video apa. Waktu itu inget anak HP itu udah lempar. Oke. Tapi kamu tetap takut ya? Oke, terus? Terus udah tuh, terus si Nabila ini nggak tahu teleponan sama siapa. Terus udah kita pegang itu, terus dia nelfon ngomong kayak gini, jangan di situ bego. Terus kata siapa Nabila, enggak. Terus jalan sama si Nabila itu ke desa sebelah itu ada mobil, nggak tahu mobil yang apa itu. Di makam bukan di Cakung, kampung sebelah. Terus kata mau kemana, udah tuh naik di mobil itu. Terus si Randy ngomong, nggak tahu ngomong apa ke Nabila, ngejauh dari itu. Setiap Nabila itu ada terus. Terus udah naik mobil itu kan rewel, Randy mau kemana, udah diam aja. Udah sampai itu kok lewatin jembatan yang kayak kemarin. Terus udah sampai di situ, turun dari mobil, dikenalin sama si namanya Freddy, dari Randy. Ini kenalin Freddy namanya. Terus dibawa sama si Freddy, nggak tahu kemana, pokoknya hutan pokoknya. Terus si Nabila sama si Randy ini ngomongnya mau pergi dulu, mau nyari makan gitu. Terus nggak lama dituntun, kan nggak mau. Terus ini mau kita pulang itu posisinya nggak bawa HP juga. Karena ada yang mau minta HP, udah tinggalin. Udah sampai situ, di bawah udah duduk sini. Terus si Freddy-nya ini ngambil minum. Terus dipaksa disuruh minum. Gak lama itu kepala pusing. Nggak tahu kelamin ada yang sakit, ada teriak, aduh sakit, ini apaan. Kata si Freddy udah nggak tahu tuh, udah terus dituntun lagi tuh. Si Nabila ini dateng. Terus si Freddy ini ngasih duit ke 200 juga. Nggak tahu, nggak ngomong apa-apa soalnya pusing. Terus si Freddy ini narik juga ke Hana, awas lu bilang-bilang, gua ancam lu, gua pengen dibunuh lu, awas lu, hati-hati sama gua gitu. Terus pas sudah ini si Randy ini ngomong, jatuh gua mana. Terus kata si Freddy, ada di gua, tenang aja. Terus si Nabila ini dituntun, udah sampai gang itu, kok mobilnya sama mobil itu juga, terus diantarin pulang, tapi supirnya nggak ngomong apa-apa, diem aja gitu. Sudah diberhentiin tuh, si uang itu diambil lagi sama dia, direbut. Terus uang itu dikasihin 150 berturut-turut. Kata, buat apa, udah buat lu jajan, duit itu Hana nggak pakai, nggak berani simpen di lemari. Oke, berarti sama si Freddy ya. Pertama kali dilakukan sama Freddy. Nggak tahu, pokoknya Gak ingat karena kamu dikasih minuman itu. Berapa kali kejadian itu? 3 terus kali. janjian lagi kan sama Nabila, disuruh datang lagi. Oke, kenapa kamu mau sama Nabila lagi? Ya karena ada ancaman. Ancaman. Terus Nabilanya ngancem terus. Oke, katanya kalau lu nggak mau ngikutin kemauan gua, liatin aja. Selalu begitu. Jadi si ini dianggapnya sama si Nabila ini apa ya? Udah lemah gitu, udah Akhirnya datang lagi, terus siapa lagi? Ketemu siapa lagi? Ya si Randy sama si Nabila itu. Oke, jadi Randy sama Nabila selalu ada perannya di sini. Iya, ya? Ketemu ada orang yang berbeda lagi berarti. Beda lagi, Siapa dikenalin orangnya? lagi. Sama siapa nah itu di makam suruh ketemuannya Iya. pakai mobil yang sama ya, Nak? Iya. Mobil sama. Nggak tahu mobilnya siapa ya? Nggak tahu supirnya, pokoknya sama itu lagi. Tahu pas sudah diselidiki si supir ini masih adik kakak sama si Freddy. Dede namanya. Sama dia udah termasuk tersangka kemarin sih statusnya. Oke. Kita lanjut lagi ke makam terus. Nah, si
anak saya ini ya ikut sama si Nabila, si Randy yang suruh naik ke mobil, dibawalah ke suatu desa di sekolahan. Di situ ketemu, dikenalin sama anak muda, kayak masih muda, namanya Iqbal. Sama si Randy diseret lah, suruh ngelayanin si Iqbal, sama dikasih minum juga ya. Dikasih minum nggak? Enggak, cuman itu doang. Oh, suruh Suruh ngapain? Ya kayak pelecehan kalau sama si Iqbal. Disuruh itu, nah terus setelah itu disetujui sama si Randy terakhir tuh. Randy melakukan itu? Ya. Dikasih minuman lagi. Dikasih minuman lagi. Kamu nggak berani berontak? Udah berani, tapi dia gimana tahu anak nggak bisa nahan. Mau kabur kemana nggak tahu daerah mana itu. Anak kan anak saya ini Om nggak pernah kemana-mana. Oke, artinya Randy melakukan itu. Oke, si Iqbal tadi melakukan pelecehan aja. Oke, boleh tahu disuruh ngapain sama si Iqbal? Oke, terus habis itu kejadian lagi berikutnya. Mau keluar diseret sama si Randy, suruh minum dipaksa. Habis itu nggak tahu apa-apa. Oke, terus habis itu masih lagi diajak Nabila lagi besoknya? Nabila nggak ikut, alasannya mau buang air gede. Nanti nyusul. Oke. Jadi si anak saya ini yang diketemuin sama Iqbal ini, si Nabila pulang dengan alasan mau buang Oke, air. ini kejadian terakhir udah nih? Terakhir itu. Udah, terakhir. Terus habis itu hamil? Nah, ya udah setelah selang berapa bulan yaitu saya udah selesai setelah operasi lahiran. Terus belum ada 2 bulan lah ya. Ini ceritalah sama teman saya. Nggak langsung ke ibunya gitu. Apa? Bahwa telat menstruasi. Loh kenapa? Ditanyalah sama teman saya ini sedetail mungkin. Ngebukalah dia. Saya kaget, saya dipanggil sama teman. Teh bisa nggak ke rumah? Ada apa? Ada perlu penting. Apa? Saya bilang tuh ke rumah aja sih. Enggak, udah di rumah aja. Katanya ngobrolnya penting. Ya udah saya datanglah sambil gendong anak saya yang bayi. Pas dikasih tahu, Teh jangan kaget. Apa saya bilangnya? Si itu hamil. Saya kaget dong ya. Hamil, saya bilang sama siapa? Kan nggak pernah kemana-mana. Saya bilang gitu. Ya saya juga bingung. Terus akhirnya saya minta tolong ke suaminya suruh jemput anak saya ini di sekolah. Dijemputlah di sekolah pulang. Saya tanya, ya memang waktu itu saya emosi ya. Saya omelin dia, kok bisa? Terus dia pertama nggak ngebuka semua. Nah terus pas dia ngaku telat, saya nggak sadarin diri. Langsung ngedrop saya kan. Habis itu malamnya lah dia dikorek sama ayahnya, ditelusuri. Iya, ngerti. Ada cerita. Akhirnya dia ngebuka semua dari awal, yaitu awalnya si Satiri itu yang ngerusak anak saya ini. Sampai nomor anak saya ini dikasihin ke orang supaya mau ngelawan. Bahkan sampai ada tetangga sebelah WA dia. Nih mau nggak uang jajan ya nak ya waktu itu 300. Nggak tahu siapa. Terus kata anak saya ini tahu nomor aku dari mana? Dari Om Ting. Gitu. Mau nggak? Ayo cepetan katanya. Terus dia nolak, diblokir lah nomornya. Pas sudah gitu, apa nak? Ada lagi ya yang kayak gitu banyak. Jadi nomornya disebar dan berarti informasi bahwa ini seolah-olah mau bisa nih gitu. Iya, pantesan waktu itu anak saya minta ganti nomor. Saya nggak tahu kalau anak saya menyimpan gitu. Akhirnya setelah bapaknya diceritain apa yang dilakukan Bro? Langsung lapor polisi apa ke Kan Satiri? pertama keluarga pelaku ini si Randy ini yang pengakuan anak saya ini dipanggil keluarganya. Nah si Randy-nya mah nggak ikut. Emang tetangga nih? Bukan, tangga jauh itu kan jalurnya ke Nabila. Nggak kenal saya. Nggak kenal. Jalurnya kan Nabila. Dipanggil lah sama Nabila, diajak. Saya memanggil Nabila. Nabila suruh ngejemput keluarganya. Datanglah keluarganya. Tapi si Randy-nya nggak ikut, orang tuanya yang ikut. Sama si pelaku Freddy datang. Bahwa ingin bertanggung jawab apa.
dari orang tua si Randy. Nah, lalu si Freddy ini berbicara apa katanya? Maaf katanya sebelumnya karena pelakunya bukan saya. Lebih dari 2 orang apa ya waktu itu ngomongnya Ibu. Karena saya waktu itu ngedrop sih. Intinya gimana itu? Akhirnya ditelusuri lah malam itu sama omnya, sama ayahnya, ternyata Hana ngebuka semua. Yaitu awal mulanya dari tetangga, akhirnya si nomor anak saya ditawarin, melanjut ke si Nabila ya begitu juga menawarkan. Oke, dilaporin kemana waktu itu? Pertama lapor ke Polres Tangerang. Polres Tangerang, Polres ya? Iya, Polres dulu, lapor langsung visum, hari itu juga ditangani langsung di BAP, akhirnya dilempar ke Polda Banten. Ditangani Polda Banten, udah selang berapa bulan dapatlah pelaku 1 si Randy. Randy itu sekarang berarti baru dapat 1. Udah. Berarti si Freddy, si Nabila, si Satiri, Iqbal belum. Iqbal, Udin. Pak Udin belum. Belum itu apa nih? Belum bisa ditangkap, belum bisa dipanggil, kabur apa? Udah dapat surat panggilan tapi dia tidak datang. Kalau si Nabila datang. Dia ada surat panggilan datang kooperatif. Cuman kok nggak bisa ditahan waktu kita dapat undangan di pengadilan tuh. Si Randy. Oh, jadi Randy udah diadili ya? Sudah divonis? Udah divonis. Berapa lama? 12 Kemana tahun. sih ngomongnya? 12 sama berapa? Vonis apa ya? baru tuntutan nih? Udah. Potok palu. Iya, cuman kok dari pihak keluarga tidak dihadirkan. Jadi Oke, nanti saya cek kejaksaan, saya cek semua nanti. Terus habis itu? Udah gitu ya akhirnya dapatlah surat panggilan tetangga nih, berikut Nabila segala semuanya. Cuman yang datang itu hanya Nabila. Yang lainnya tidak datang. Ini udah ditangani Polda Banten ya? Udah. Orang-orang ini ada masih keliaran situ apa nggak? Kalau si Nabila berkelian, justru saya yang bikin sakit hatinya setiap anak saya duduk di teras, dia lewat ketawa-ketawa. Bilang apa? Nggak ngomong apa-apa, cuman ketawa ngelihat anak saya ini. Coba perasaannya gimana kayak gitu. Tenang. Saya janji kita penjarain semua nih. Ya, tenang aja. Oke, terus habis itu Nabila bilang apa? Dia ketawa-ketawa segala macam. Saya yang bikin sakit hatinya keluarga si Satiri segala ini. Bilang apa dia? Bahwa anaknya tetap aja nggak bersalah anak dia. Kalau saya bilang kan, kalau memang tidak bersalah ngapain diumpetin, ngapain kabur? Oh, mereka kabur semua. Jadi kabur siapa aja? Si Pak Udin, Satiri, Freddy, Iqbal. Hilang tuh, kabur semua. Kabur semua. Kalau si Nabila masih warawiri, karena apa? Tapi kan Nabila ini kuncinya, karena kan dia yang ngebawa dan mengenalkan dan membujuk dan memaksa ya kan? Betul, makanya yang saya bingung, yang saya heran saya nanya ke penyidik dari Polda bahwasannya si Nabila ini masih dijadikan saksi. Padahal di persidangan. Di persidangan udah jelas si Nabila ini benar-benar bersalah. Dibilang saya harus langsung ke Yanduan. Oke, untuk ini menahan Nabila. pengakuan si Randy. Karena langsung Randy yang ngomong Randy kan. punya apa? Mengakui bahwa benar bahwa saya bersalah. Nabila awalnya dari Nabila. Si Randy pun ya kalau nggak tahu nggak dibawa Nabila ya nggak tahu, nggak kenal anak saya. Ya katanya ada satu pelaku yang kabur sudah sempat kembali lagi ke rumah, siapa tuh? Si Satiri sekarang kabur lagi karena. Oh, jadi Satiri udah sempat pulang. Kemarin tuh lama Mas di rumah tuh lama dia. Saya udah bilang ke polisi belum bahwa dia ada di rumah? Udah Om. Justru motoin si Satiri lagi duduk. Saya kan kerja. Ngirimin lah anak saya nih foto, Bu, tuh si Om Ting ada di rumah. Saya kirimin lah ke penyidik. Saya kirim tapi tidak ada jawaban. Saya WA berkali-kali ke penyidik, tidak dibaca. Oke, besok ke saya aja, saya langsung telepon Kapoldanya nanti. Udah gitu, baru kemarin tuh datang penggerbekan, nggak tahu tuh dari mana tuh. Terus? Ya udah gitu, ya saya. Tapi udah pergi lagi. Pergi tahu-taunya itu malamnya udah pada kabur karena udah ada penggerebekan narkoba. Si Satiri itu sama keponakannya itu DPO juga obat. Oke. Terus Nabila masih keliaran? Masih berkeliaran. Oh, yang udah tersangka siapa lagi nih? Udah ada yang tersangka lagi belum selain Randy? Ya itu si Satiri udah tersangka? Udah DPO. Oke, DPO siapa aja nih? Si Satiri, Pak Udin, Iqbal, Freddy, Dede. Nabila belum?
Ya justru itu Oke, Nabila tapi kok udah bisa. DPO, udah DPO ya. Berarti kalau ini pasti DPO nggak nih? Kalau DPO kita bisa tayangkan fotonya nih. Oke, pokoknya intinya nanti saya akan terus koordinasi sama Kapoldanya. Saya nanti langsung telepon Dirkrimum juga. Nanti saya akan dalami lagi, saya akan tanya bagaimana kelanjutannya biar lebih jelas kan mungkin karena ibu orang awam ya. Kita nggak tahu Nggak tahu. udah DPO apa belum Iya. segala macam, nanti kita akan tanya. Nanti mungkin biar ada koordinasi biar didalami lagi soal peran Nabila ini ya. Oke. Iya, saya sih kepengennya begitu biar apa sih? Jadi si orang tuanya ini di kampung itu berbicaranya jadi apa ya? Malah memojokkan anak saya. Siapa yang ngomong? Keluarga si Nabila. Bilang apa? Ya katanya orang kalau emang Nabila salah atau apa dari kemarin juga ditangkap mana buktinya. Oke, Selalu nanti kita begitu. buktikan ya. Nggak bakalan Oke. bisa, Nabila mah nggak bakalan bisa masuk, selalu ngomong begitu. Kata siapa tuh? Bapaknya. Oke, sekarang ibu maunya apa, Bu? Kalau saya sih kepengennya semua pelaku Om ketangkap semua, biar anak saya dapat keadilan. Pengen ngebuktiin ke tetangga, ke semua orang kalau saya bisa. Karena selama ini saya selaku korban malah saya yang dipojokkan. Dibilang apa aja, Bu? Dibilang mana lapor, kayak gablek duit aja, buat makan aja susah pakai lapor. Selalu ngomong begitu. Selalu anak saya yang dipojokkan. Apa dibilang apa anak ibu? Apa ya? Ya pokoknya bikin sakit hati saya. Poinnya saya kepengennya si Satiri, Pak Udin, Nabila itu semuanya secepatnya. Ya, oke. Kalau apa yang kamu rasakan sekarang? Apa kamu marah, kecewa, sedih? Oke. Dia kayaknya masih trauma Ya, banget juga. paham saya. Anaknya sekarang sama siapa? Ada yang ngasuh. Kemarin diadopsi ya istilahnya. Karena pasangan itu juga punya anak, yang punya anak. Jadi kebetulan lagi dirawat mereka. Jadi yang sekarang di penjara baru Randy ya? Sempat ditanganin sama yang adopsi nih. Cuman awal sepupu yang nanganin. Gak jelas nanganinnya, ganti orang. Justru Kak Feni malah dari awal, Bu, nih, dia yang ngebantu gitu. Cuman waktu itu saya yang menolak, memang karena sudah ditangani sepupu saya. Akhirnya mentah ditanganinnya. Terus ditanganinlah sama yang adopsi. Udah setahun lebih, belum ada, apa namanya? Belum ada, iya, Oh, ini belum dia ada proses hukumnya kelanjutannya. Akhirnya saya minta tolonglah ke Kak Feni. Untungnya Kak Feni mau bantu. Iya. Dari awal sampai sekarang masih ngebantu. Thank you Feni ya. Nanti Feni kita sama-sama, kamu terus dampingi dia, dan saya nanti janji saya dari sisi hukum, saya akan kawal terus, saya akan telepon Kapoldanya, saya juga akan telepon kejaksaan biar dikawal, dan kita usahakan supaya bagaimana 4 orang atau berapa orang tadi yang belum tertangkap ya? Jadi 5. Ya, 4 orang kan yang kabur ya? Iya. 4 orang ini sempat ditangkap dan 1 orang ini Yang kita cewek. suruh dalamin yang perempuan ini Nabila. supaya didalami keterlibatannya dan biar bisa cepat kalau memenuhi unsur biar cepat jadi tersangka. Ya, jadi jangan sombong juga Anda ya. Jangan lo bilang bahwa lapor itu harus pakai uang. Kalau dengan saya tidak ada itu. Ya, kita buktikan nanti bahwa ucapanmu akan berbalik kepada bukanmu, lo, kemana lo ya. Oke, gua udah kalau mau orang gitu nggak usah kamu aku lagi lo. Ya, Bu, sabar ya Bu ya. Ya, tetap semangat ya. Nanti Om Buya bantu dari sisi hukumnya. Feni terus dampingin ya.
Ibu yang sabar, ya. Keadilan insya Allah akan segera berpihak pada kalian. Amin, amin. Makasih Ya. banyak. Insya Allah. Jadi kita percayakan saja sama Polda Banten. Kita yakin bahwa Polda Banten ini pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi juga mungkin dari keterangan mereka tadi, karena ini kan tempatnya berbeda-beda. Jadi nggak tahu tadi kan ada yang di Tangerang, ada di desa mana, desa mana. Mungkin kalau memang di luar wilayah Polda Banten, mungkin harus ada laporan baru atau mungkin diarahkan Polda Banten ke daerah hukum Tangerang dan sekitarnya. Nanti mungkin saya akan langsung telepon juga ke Kapoldanya atau ke Dirnya. Nanti mungkin kita minta arahan apa yang harus dilakukan sama mereka selanjutnya. Dan buat kalian yang sedang masih melarikan diri, Satiri, Udin, Pak Udin, Freddy, Iqbal, Dede si supir itu. Iya. 5 orang itu segera menyerahkan diri, ya. Atau bagi yang mengetahui keberadaan 5 orang ini, hubungi saya, ya, atau langsung Polda Banten. Ke DM Instagram saya king_uyakuya, ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.